wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan seluruh penonton yang menyaksikan video ini. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami, tim Berli dari SMA IT Al-Uswa yang terdiri dari saya, Cynthia Diva Anjani selaku pembicara 1. Sebelah saya adalah Najma May selaku pembicara 2 dan di paling ujung adalah Ahmad Rehan selaku pembicara ketiga. Selanjutnya, kami akan menyampaikan argumen kami selaku tim pro yang mendukung penuh mosi perdebatan pada siang hari ini, yaitu sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024. Sebelum saya melanjutkan perdebatan lebih jauh, izinkan saya menjelaskan definisi dari pemilu. Pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu adalah pilar utama bagi negara Indonesia selaku negara demokratis untuk memilih pemimpin negaranya. Pemilu juga dapat diartikan sebagai proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sejauh ini terdapat dua sistem pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, yaitu sistem proporsional terbuka yang dilaksanakan pada pemilu tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Yang kedua adalah sistem proporsional tertutup yang dilaksanakan pada pemilu tahun 1955, tahun Orde Baru, dan tahun 1999. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan gugatan sistem pemilu. Apakah tetap sistem proporsional terbuka atau kembali pada sistem proporsional tertutup? Melihat kondisi Indonesia yang terdiri dari 16.771 pulau dan dengan populasi sebanyak 277,43 juta jiwa, di mana angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun, lalu Indonesia juga melaksanakan pemilu secara serentak, maka sistem proporsional tertutup adalah sistem yang tepat. Seperti yang dikatakan oleh seorang pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, jika dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka yang dilaksanakan sebelumnya, sistem proporsional tertutup lebih cocok untuk dilaksanakan di Indonesia karena pelaksanaan yang serentak. Banyak ahli juga sudah mewanti-wanti bila sebuah negara akan melaksanakan pemilu secara serentak, maka pilihlah sistem yang paling sederhana. Dan sistem proporsional tertutup adalah sistem yang paling sederhana dari sisi pemilih. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara yang demokratis, dibuktikan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem proporsional tertutup dapat dijalankan dengan menekankan 3 fungsi, yakni transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi. Sistem ini secara teknis lebih meringankan panitia pelaksana pemilu karena proses rekapitulasi atau penghitungan suara jauh lebih mudah. Hal ini dirasa perlu menjadi salah satu pertimbangan mengingat pada pemilu sebelumnya ditemukan sejumlah penyelenggara yang sampai meninggal dunia karena kelelahan. Tentunya, sumbangsi masyarakat Indonesia sangat diperlukan, yakni perlunya wawasan yang luas dan sikap bijak dalam melaksanakan pemilu. Sistem proporsional tertutup juga dapat mengurangi adanya politik uang. Menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 151 Tahun 2000 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian kepala daerah, wakil kepala daerah, menyebutkan bahwa politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan ataupun terselubung untuk memperoleh dukungan suara untuk memenangkan pemilihan kepala umum. Dengan adanya sistem proporsional tertutup ini, masyarakat tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih. Sehingga calon-calon yang akan dipilih tentunya pasti berkualitas serta berintegritas. Untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dapat terpenuhi, ada berbagai mekanisme yang dapat kita terapkan, yakni melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang mewajibkan setiap partai membuat berita acara terkait proses pencalonan seperti yang dikatakan oleh ahli politik dari UGM. Ia menyebutkan bahwa banyak ahli yang menyarankan jika
negara menyelenggarakan pemilu serentak, maka pilihlah sistem yang paling cocok dan sederhana. Sistem tersebut adalah sistem proporsional tertutup. Dengan adanya sistem ini, maka dapat mengurangi pragmatisme politik, karena sistem proporsional tertutup ini memilih caleg harus melalui pengkaderan. Dewan Juri yang terhormat, bahwa sistem proporsional tertutup juga dapat menghemat biaya anggaran politik yang begitu besar, mulai dari penghematan biaya percetakan kertas dan efisiensi waktu. Karena dalam waktu dekat ini, Indonesia memerlukan banyak anggaran untuk IKN, kemudian memenuhi kebutuhan pembangunan, serta pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat. Dilansir dari kompas.com, alokasi dana pada tahun 2014 sebesar 15,62 triliun dan pada tahun 2019 untuk pemilihan umum sebesar 25,59 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pembengkakan anggaran yang signifikan. Sehingga semua harus memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu dan tidak tercampuri oleh politik uang. Dalam pemilu, masa depan demokrasi yang diharapkan masyarakat akan memberikan hasil yang adil. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan dari apa yang telah dipaparkan oleh pembicara 1 dan 2, sistem proporsional tertutup secara signifikan meningkatkan kompetensi dan kompetisi internal di tubuh partai politik. Seperti menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 2 tentang tujuan partai politik yang berbunyi membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Dari kutipan undang-undang di atas, menuntut sistem politik Indonesia yang aktif juga partisipatif dari kalangan masyarakat dan bukan golongan tertentu saja. Dengan sistem proporsional tertutup, maka proses kaderisasi yang berjalan di tubuh partai akan lebih ketat karena tidak semua orang dapat asal menjadi seorang legislatif tanpa proses pengkaderan dan pendalaman materi politik yang dalam terlebih dahulu. Melihat apa yang terjadi dewasa ini, di mana banyak sekali partisipan politik yang kita sebut sebagai kutu loncat, mereka yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi yang bagus dalam bidang legislatif, namun memiliki tingkat popularitas yang tinggi seperti artis, komedian, selebgram, dan lain-lain, hanya akan membuat lembaga parlemen di Indonesia diisi oleh orang-orang yang bukan expert di bidangnya. Dengan sistem proporsional tertutup, partai politik dituntut untuk melakukan pengkaderan yang sistematis dalam jangka waktu yang lama agar muncul kader-kader partai yang kompeten di bidangnya dan siap untuk menjadi anggota yang berkualitas dalam parlemen untuk diajukan menjadi kandidat dalam pemilu tertutup. Selain itu, parpol peserta pemilu akan berlomba-lomba untuk memperbaiki citra dari keseluruhan institusi mereka hingga ke akar-akarnya. Argumen ini didasarkan pada survei Litbang Kompas periode 2023 yang menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia ini, khususnya para pemilih, cenderung tertuju pada calon Alex secara personal, yakni bukan secara kelembagaan. Sehingga bisa dikatakan masyarakat cenderung melihat figur individualnya, bukan kelembagaan partai mana seorang Alex diusung. Sehingga ini kemudian membuat masyarakat mengesampingkan peran partai, padahal partai merupakan salah satu infrastruktur politik yang penting. Hal ini kemudian menjadi masalah yang serius ketika partai kedapatan memiliki kader yang terjerat kasus korupsi oleh lembaga hukum, sehingga membuat citra partai mereka dirusak oleh kadernya sendiri. Dengan sistem proporsional tertutup, lembaga partai akan berusaha memperbaiki seluruh aspek demokrasi yang ada di partainya agar membentuk citra kelembagaan yang baik di masyarakat. Jika menilik proses pemilu tertutup di Indonesia pada masa lampau yang cenderung terkesan menjadikan Alex sebagai representasi golongan tertentu, maka sistem proporsional tertutup ini perlu diterapkan dengan beberapa catatan penting yang perlu ditetapkan oleh MK sebagai lembaga yang mengatur putusan hukum mengenai sistem pemilu. Yang pertama, adanya regulasi yang mengatur tentang kepemilikan partai politik dan memberikan standarisasi bagi kader yang ideal untuk diajukan menjadi caleg oleh partai tertentu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan peraturan yang ketat
yang mengatur proses pengkaderan internal partai dan wajib bermuara pada aspek yang dirasa dapat menghasilkan kader dengan kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga, edukasi pemilih yang dilakukan secara masif untuk meningkatkan wawasan politik masyarakat agar dapat menentukan parpol mana yang lebih ideal untuk dipilih dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan negara kita, Republik Indonesia. Berdasarkan argumen-argumen yang telah kami paparkan sebelumnya, kami sangat-sangat setuju dengan mosi pada siang hari ini, yaitu sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024, di mana sistem ini memberikan dampak yang baik, yakni sistem proporsional tertutup merupakan sistem yang cocok untuk diterapkan pada sistem pemilu serentak karena sistemnya yang sederhana. Lalu, sistem proporsional tertutup dapat menghemat anggaran pengeluaran. Semua calon memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu dan terakhir, sistem ini akan menghasilkan kader-kader berintegritas tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.